Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang masih berusia muda di Indonesia. Provinsi yang berada di ujung barat Pulau Jawa ini lahir pada tahun 2000 lalu, setelah sebelumnya sempat menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, tertanggal 17 Oktober tahun 2000. Namun, puncak perayaan lahirnya Provinsi Banten terjadi pada tanggal 4 Oktober 2000, saat puluhan ribu masyarakat Banten datang ke gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Bertepatan dengan diadakannya sidang paripurna DPR untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Provinsi Banten. Dari sana masyarakat Banten pun sepakat menjadikan tanggal 4 Oktober 2000 sebagai hari jadi Provinsi Banten. Sebagai pemimpin Banten, pemerintah pusat menunjuk Hakamuddin Jamal sebagai pelaksana Gubernur Banten hingga tahun 2002. Provinsi Banten sudah melakukan 4 kali pemilihan kepala daerah. Untuk periode 2002 hingga 2007, terpilih Joko Munandar sebagai gubernur dan Ratu Atut Hosea sebagai wakil gubernur Banten. Tahun 2007 hingga 2012, Ratu Atut terpilih sebagai gubernur Banten dengan didampingi Mas Duki. Ratu Atut kembali menjadi gubernur Banten saat berdampingan dengan Rano Karno untuk periode 2012 hingga 2017. Sementara periode 2017 hingga 2022, pasangan Wahidin Halim Andika Hazrumi terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Banten. Saat ini, hingga menunggu pilkada serentak tahun 2024, pemerintahan Provinsi Banten dipimpin oleh penjabat Gubernur Banten Al Muktabar. Oktober merupakan hari bersejarah bagi Provinsi Banten. Setiap tanggal ini, masyarakat Banten memperingatinya di berbagai tempat, termasuk di kalangan pemerintahan Provinsi Banten. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di jajaran pemerintahan Provinsi Banten, peringatan hari ulang tahun yang ke-22 tahun ini ditandai dengan diadakannya sidang paripurna istimewa DPRD Banten yang berlangsung di aula DPRD setempat di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten di Kota Serang. Para tamu undangan yang hadir disambut dengan sejumlah pertunjukan seni khas di Provinsi Banten. Saya Andra Soni, Ketua DPRD Provinsi Banten, mengucapkan Dirgahayu Provinsi Banten yang ke-22 tahun. Banten tangguh, ekonomi tumbuh. Semoga kita bersama-sama mampu untuk mensejahterakan rakyat Banten sesuai dengan tujuan berdirinya Provinsi Banten. Yang harus kita syukuri bahwa kita ada kemajuan, ya, bahwa kemudian kemajuan kita belum dirasakan maksimal oleh masyarakat, itu yang harus kita tingkatkan. Ya, harapan kita semua bagaimana kita sama-sama bahu-membahu mewujudkan Banten yang sejahtera. Rencana tersebut tentu ditujukan adalah bagaimana membangun Banten itu secara berkesinambungan.
Nah, pencapaian-pencapaian yang hari ini terjadi tentu bisa dilihat dari indikator-indikator yang ada. Tentu kita belum puas dengan hasil pembangunannya, namun kita harus mengapresiasi upaya-upaya dari pemerintah Provinsi Banten selama ini, dari setiap gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, bahwa ada kemajuan, dan kemajuan tersebut harus kita tingkatkan. Saya Haji Fahmi Hakim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, mengucapkan selamat ke-22 tahun Provinsi Banten. Harapan kami tentu bisa terus mampu mengkolaborasikan penguatan pembangunan dalam rangka pemerataan pembangunan di Provinsi Banten agar senantiasa masyarakat Banten bisa mampu terjamin kesejahteraan dan mampu diberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Yang perlu untuk kita gali dan kembangkan adalah budaya lokal. Budaya itu baik seni, baik itu makanan, baik itu hasil kerajinan dan sebagainya, ini juga harus mulai diurus dengan baik. Ada juga soal pertanian dan nelayan, ini juga harus ditingkatkan. Provinsi Banten 2020 tahun infrastruktur mantap. Yang perlu ditingkatkan adalah partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Karena pendidikan ketercapaian RPJMD-nya terkendala oleh COVID-19 dan kita sekarang harus mengejar bagaimana akses, mutu, dan manajemen pendidikan bisa ditingkatkan. Kami berharap masyarakat turut berpartisipasi dalam mengawasi pembangunan dan juga masyarakat dapat mensukseskan program pembangunan Provinsi Banten dan mensukseskan pemilu tahun 2024 dan kita akan mengantarkan gubernur baru di Provinsi Banten. Ini momentum politik yang dimulai di tahun 2023. Sidang paripurna yang diikuti oleh anggota DPRD Banten, jajaran pemerintahan Provinsi Banten, seluruh stakeholder, serta elemen masyarakat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni. Rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Banten yang kedua, masa persidangan. Sementara dalam sambutannya, Ketua DPRD Banten Andra Soni membacakan sejarah berdirinya Provinsi Banten, serta tujuan pendirian Provinsi Banten. Sambutan tersebut juga mengungkapkan tentang perkembangan pembangunan Provinsi Banten dengan segala potensi dan tantangan yang ada. Pada tahun 2000, Banten menjadi provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui rapat paripurna DPR RI yang menetapkan rancangan undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten, bahwa tujuan pembentukan Provinsi Banten adalah 1. Merupakan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat Banten untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan di masa yang akan datang. 2. Bahwa pembentukan Provinsi Banten diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Mencermati dan menyikapi perkembangan Banten hingga kini, mendorong kita untuk memahami dinamika masyarakat Banten dalam memegang teguh konsisten dan sikap istiqomah terhadap suatu cita-cita untuk menjemput masa depannya sendiri. Keinginan dan hasrat yang kuat serta semangat juang masyarakat Banten untuk melahirkan Banten, sebuah daerah otonom provinsi, secara konsisten untuk mewujudkan cita-cita, yaitu meningkatkan kualitas taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kemandirian dalam mengelola manajemen pemerintahan dan pembangunan, serta upaya tanpa henti-hentinya mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka eksistensi Provinsi Banten yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten memberikan peluang dan tantangan yang besar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai esensi dan filosofi daerah membangun, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan potensi sumber daya Banten dengan menerapkan model pembangunan yang bertumpu pada peran serta masyarakat luas, keterbukaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, demokratis dan berkeadilan, serta memanfaatkan dan mengembangkan potensi karakteristik wilayah, budaya, dan adat istiadat, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta norma agama dan moral. Rapat paripurna istimewa DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Perjalanan sejarah Provinsi Banten
melalui etape ke etape ujian yang berat. Alhamdulillah, Provinsi Banten terus berupaya membangun ketertinggalan walaupun dengan adanya bencana, resesi, krisis, dan pandemi yang datang silih berganti. Berhasil kita lalui, setiap ujian memperkokoh fondasi sosial, fondasi politik, dan fondasi ekonomi Banten. Setiap etape memberikan pembelajaran dan sekaligus membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat Banten. Semoga setiap upaya yang kita lakukan dalam membangun Provinsi Banten menjadi ibadah yang akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan segenap dukungan dari seluruh masyarakat menjadi sumber energi yang turut memberi andil dalam mengorbankan api semangat pembangunan. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Pada peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Banten tahun 2022, sesuai dengan tema di tahun ini adalah Banten Tangguh, Ekonomi Tumbuh. Selama 2 tahun lebih kita diterpa pandemi, sampai sekarang masih belum pulih. Oleh karena itu, dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, kita harus mewaspadai. Sebagai dampak dari pandemi tersebut, maka perekonomian di Provinsi Banten sempat mengalami resesi dengan pertumbuhan ekonomi yang kurang memuaskan. Namun demikian, kita patut syukuri bahwa perekonomian tahun 2022 ini, kinerja perekonomian di Provinsi Banten kita bisa bangkit, bahkan melejit di atas kinerja perekonomian nasional. Tinggi laju pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi sinyal bahwa perekonomian kita mulai berangsur bangkit dan tumbuh. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Pandemi COVID-19 memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan resiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji. Semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita semuanya diuji dan sekaligus diasah. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka reformasi fundamental di sektor kesehatan harus dipercepat. Orientasi pada pencegahan penyakit dan pola hidup sehat harus diutamakan. Penguatan kapasitas SDM, pengembangan rumah sakit dan pusat kesehatan, serta ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus kita tingkatkan secara optimal. Bahwa krisis yang kita alami menuntut konsolidasi kekuatan untuk melayani rakyat dan meraih Banten sejahtera yang kita cita-citakan pada masa yang akan datang. Pandemi juga telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi. Masalah yang berat bisa lebih mudah terselesaikan. Rapat Paripurna Istimewa DPRD dan hadirin undangan yang kami hormati. Kami berharap peringatan Hari Jadi ke-22 Provinsi Banten tahun 2022 dengan masih kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi momentum untuk memperbaiki perilaku kita dengan akhlakul karimah dan kembali pada kitah awal tujuan pendirian Banten menjadi provinsi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Banten. Momentum ini sekaligus juga sebagai komitmen kita bersama menuju Banten Tangguh, Ekonomi Tumbuh. Ya, pertama tentu saya mengucapkan Dirgahayu Provinsi Banten yang ke-22 tahun. Saya berharap bahwa di umur 22 tahun ini Banten bisa lebih bangkit lagi, di mana terakhir kita kan menghadapi pandemi COVID-19. Kita harus bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten dengan menyukseskan seluruh program pemerintah Provinsi Banten ke depan. Dari segi pencapaian-pencapaian, alhamdulillah bisa kita lihat banyak hasil-hasil yang memuaskan. Tinggal kita pertahankan dan kita dukung untuk suksesi pembangunan yang akan dilaksanakan ke depan. Harapannya bahwa masyarakat harus bisa lebih sejahtera. Bagaimana pelayanan dasar masyarakat harus bisa diberikan secara prima oleh pemerintah. Itu baik bidang kesehatan, bidang pendidikan, infrastruktur, dan lain. Jadi 22 tahun ini harus betul-betul dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan warga Provinsi Banten. Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten mengucapkan pertama-tama selamat ulang tahun Provinsi Banten ke-22. Kita dari sisi penegakan hukum mengharapkan Provinsi Banten
inginnya sejahtera. Oleh karena itu, mari kita sama-sama seluruh masyarakat bersama-sama untuk mencegah korupsi-kolusi dan nepotisme di Provinsi Banten agar ke depan Provinsi Banten menjadi dewasa dalam segala, dewasa dalam pembangunan, dewasa dalam segala kehidupan di masyarakat Banten, sehingga kedepannya masyarakat Banten lebih sejahtera, zero KKN. Itu yang kami harapkan untuk kedepannya masyarakat Banten. Kita harus mengajak masyarakat sama-sama untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya secara pribadi dari Kepala Daerah, Bupati Kabupaten Serang, dan seluruh masyarakat Kabupaten Serang berharap Provinsi Banten semakin maju, semakin bisa mensejahterakan masyarakatnya, termasuk masyarakat Kabupaten Serang. Dan sinergi antara Provinsi Banten dan seluruh kabupaten kota itu adalah kunci utama untuk membangun Provinsi Banten lebih maju lagi. Usai sambutan Ketua DPRD Banten, acara rapat paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, pembacaan Risalah Provinsi Banten, dan sambutan tokoh masyarakat Provinsi Banten. Tokoh masyarakat Banten yang berada dalam Komite Pokja Formatang dan tokoh-tokoh nasional asal Banten. Pada saat itu, dibentuknya Badan Koordinasi Masyarakat Banten yang dikenal dengan nama Bakor Banten, serta para tokoh masyarakat Banten melakukan roadshow ke seluruh karesidenan yang berada di Jawa Barat. Pada tanggal 4 Oktober, DPR RI mengagendakan paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Banten menjadi undang-undang. Dan sebelumnya, Bakor bersama-sama seluruh komponen masyarakat Banten menyerahkan langsung proposal atau buku putih berjudul Jurus Pembentukan Provinsi Banten kepada Ketua DPR RI. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2000, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Dan pada tanggal 28 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan pejabat Gubernur H. Hakamudin Jamal untuk melaksanakan tugas sampai dengan disahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten definitif hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli 2001 dilantiklah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Banten. Kemudian, pada tanggal 11 Januari 2002, Dr. Insinyur Haji Joko Munandar, Master of Engineer, dan Hajah Ratu Atut Khosia dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pertama oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk mengenang, menghayati, dan menghormati nilai-nilai sejarah perjuangan masyarakat Banten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibutuhkan hari yang ditetapkan sebagai tonggak sejarah yang dapat membangkitkan gairah dan kebanggaan untuk membangun daerah dan masyarakat yang sejahtera serta berkeadilan. Berdasarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat yang dihimpun melalui beberapa forum diskusi, maka disepakati hari jadi Provinsi Banten adalah tanggal 4 Oktober 2000. Yang kemudian ditetapkan oleh DPRD Provinsi Banten dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2003 tentang Hari Jadi Provinsi Banten. 22 tahun terakhir kita mencatat banyak sekali upaya-upaya gotong royong para bupati, para gubernur, dan kemudian tokoh-tokoh masyarakat untuk melahirkan visi yang tadi disebutkan di atas. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang hari ini kita azamkan adalah memberikan dukungan penuh kepada Bapak Pejabat Gubernur, Bapak Haji Al-Muktabar, beserta jajarannya untuk implementasi semua roadmap yang sudah diteken dalam roadmap sebelumnya. Mari kita kuatkan energi kita, gotong royong kita untuk memberikan dukungan penuh kepada Bapak Gubernur dan jajarannya, dan sekaligus juga wakil-wakil rakyatnya di sini
bahwa ikhtiar ini tidak boleh berhenti dan tidak bisa memecah karena masalah politik yang akan kita hadapi 2 tahun ini. Sekali lagi, tepuk tangan kepada Bapak Pejabat Gubernur dan jajarannya. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dalam sambutannya mengungkapkan tentang upaya pembangunan Provinsi Banten hingga di awal pendiriannya disebut sebagai Provinsi Bayi Ajaib karena mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dalam waktu yang singkat. Kami bersama-sama menyusun APBD pertama Provinsi Banten dengan modal 380 miliar dari saudara tua kita, pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan berikutnya, pada periode tahun kedua, APBD Provinsi Banten memasuki 1,2 triliun lebih. Dan itu kita mendapatkan julukan pada saat itu sebagai provinsi yang diberi julukan Provinsi Bayi Ajaib. Dan banyak provinsi-provinsi lain yang belajar ke Provinsi Banten untuk dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. HUT Banten ke-22 tahun 2022 memang lahir pada saat digitalisasi atau teknologi informasi ini semakin berkembang. Sehingga evaluasi bagi pemerintah Provinsi Banten, khususnya bagi kami penyelenggara pemerintahan, harus mampu menyesuaikan terkait dengan kondisi, situasi, atau zaman yang terkini, dan bagaimana bisa mengimplementasinya untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Semoga Banten maju dan juga Banten menjadi sejahtera bagi masyarakatnya. 22 tahun Banten berdiri dan sudah melihat kemajuannya seperti apa, dan saya berharap ke depan teknologi semakin maju dan kita berdaulat pangan. Pangan berdaulat, masyarakat sehat, Banten kuat, dan ekonomi meningkat. Kita pertama harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Provinsi Banten sudah 22 tahun berdiri, dan ini menjadi satu buah bentuk yang harus kita sikapi bersama agar bagaimana Banten ke depan ini menjadi lebih baik, ya kan, menjadi lebih sejahtera buat masyarakat Banten. 4 kota 4 kabupaten di dalamnya harus ikut betul-betul mengisi pembangunan demi kemajuan masyarakat Banten. HUT Banten jaya terus, Banten bangkit, dan terus mensejahterakan rakyat Banten. Sementara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengingatkan jajaran pemerintahan Provinsi Banten serta Forum Komunikasi Pemerintah Daerah untuk tidak melupakan tugas utama mereka melayani masyarakat. Jadi apa sesungguhnya fungsi kita ini? Ya, pelayanan. Apapun jabatan yang kita pegang hari ini, tugas kita adalah melayani masyarakat. DPRD membuat perda melayani masyarakat. Kira-kira seperti itu. Pak Gubernur menyusun APBD untuk melayani masyarakat. Pak Sekda juga demikian. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi apabila kita mampu mentransformasi pemerintahan Provinsi Banten menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif, insya Allah kita bisa lebih cepat majunya. Yang tadi disebut bayi ajaib itu menjadi orang dewasa yang ajaib. Kira demikian. Dalam sidang paripurna istimewa Hari Ulang Tahun Banten ke-22 ini, Sekjen Kemendagri, Gubernur Banten, dan Ketua DPRD Banten memberikan piagam penghargaan kepada anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dan para kepala daerah tingkat 2 di Provinsi Banten mendapatkan penghargaan atas dedikasi mereka terhadap pembangunan Banten. Sebagai wujud rasa syukur, dalam sidang paripurna istimewa DPRD Banten ini juga dilaksanakan pemotongan tumpeng oleh penjabat Gubernur Banten dan Ketua DPRD Banten.
Dalam sidang paripurna ini, puluhan anggota masyarakat, perwakilan organisasi kemasyarakatan, dan lembaga mendapatkan penghargaan atas prestasi mereka di bidang masing-masing. Di Hanoi, Vietnam, pada kejuaraan Asia Junior Tashkent tahun 2022 di Uzbekistan, serta Islamic Solidarity Games tahun 2022 di Konya, Turki. Atas nama Aina Nabila dari SMK Negeri 1 Anyer, juara 1 pencaksilat putri tingkat internasional di Belanda. Berprestasi tingkat nasional, Faza Wian Pratama, juara 2 pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat nasional. Dike Cidrasari STP, juara 1 penyuluh PNS berprestasi tingkat nasional. Balai Penyuluhan Pertanian Sepatan Kabupaten Tangerang, juara 1 Balai Penyuluhan Pertanian berprestasi tingkat nasional. Muhammad, juara 1 Petani berprestasi tingkat nasional. Usai sidang paripurna, pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten mengadakan pesta durian. Para tamu undangan dan masyarakat sekitar serta para petugas diperbolehkan untuk menikmati durian gratis. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten ke-22 tahun ini dirangkaikan dengan upacara peringatan Provinsi Banten. 1 hari sebelumnya, Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, dan jajaran Forkopimda melakukan ziarah ke Kesultanan Banten dan juga memberikan santunan kepada anak yatim. Pembangunan Provinsi Banten akan terus berlanjut. Membangun Banten berarti membangun Indonesia. Demikianlah liputan khusus kali ini. Kita berjumpa lagi pada liputan khusus edisi berikutnya.